Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aljamil, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika dengan NIM 3123 10048 dari kelas TI 23C5. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah basis data. Di dalam presentasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab untuk memenuhi kebutuhan tugas UTS mata kuliah basis data. Tanpa lama-lama langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama yaitu pertanyaannya adalah apa itu DBMS? DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola basis data yang mencakup penyimpanan, pengambilan, pengelolaan, dan penyebaran data. DBMS memungkinkan pengguna untuk secara efisien mengakses dan menggunakan data dalam basis data. Jadi ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data dalam SQL adalah kondisi di mana data yang sama disimpan duplikat atau berlebihan dalam basis data, yang dapat mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan meningkatkan kompleksitas pemeliharaan data. Redundansi data terjadi ketika ada duplikasi atau pengulangan data dalam basis data. Hal ini dapat mengarah pada pemborosan ruang penyimpanan dan meningkatkan risiko ketidakkonsistenan data jika salah satu duplikat diubah tanpa mengubah yang lainnya. Jadi secara bahasa sederhana, redundansi data itu adalah duplikasi atau pengulangan data dalam suatu basis data. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan entitas. Entitas dalam konteks basis data merujuk pada objek nyata atau abstrak yang dapat dibedakan dalam dunia nyata, yang dapat diidentifikasi secara jelas, misalnya kayak manusia, buku, mobil, dan lain-lain, yang dapat diidentifikasi secara jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu composite key? Composite key adalah kunci yang terdiri dari dua atau lebih kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik baris atau catatan dalam tabel basis data. Kemudian index key. Apa kegunaan index key? Index key digunakan untuk mempercepat proses pencarian dan pengurutan data dalam basis data. Mereka adalah struktur data tambahan yang dibuat di atas tabel basis data untuk mempercepat akses data dengan memberikan referensi langsung ke lokasi data tertentu. Ada beberapa arsitektur dalam basis data, sebutkan. Ada 3 jenis arsitektur basis data. Yang pertama yaitu arsitektur centralized atau arsitektur basis data terpusat. Kemudian ada arsitektur distributed atau arsitektur basis data terdistribusi, dan yang ketiga yaitu ada arsitektur client server atau arsitektur basis data terdistribusi atau DBMS. Kemudian apa saja sih level basis data? Berikut penjelasannya. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika ANSI SPARC atau American National Standard Institute Standard Planning and Requirement Committee menetapkan 3 level abstraksi dalam basis data, yaitu yang pertama, level eksternal atau external level atau level pandangan atau level view level. Kemudian ada level konseptual atau conceptual level, dan yang ketiga ada level internal atau internal level atau level fisik atau physical level. Jadi secara sederhana itu ada 3 level abstraksi. Yang pertama eksternal, konseptual, dan internal. Kemudian berikutnya, apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Yang pertama, model data hierarki, yaitu basis data hierarki satu tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Kemudian arsitektur model data hierarki berdasarkan konsep hubungan atau parent-child. Pada model data hierarki, suatu root table atau parent table berada pada struktur yang paling atas, terhubung ke child table yang dihubungkan dengan data.
Sedangkan model data jaringan, yaitu model basis data jaringan merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan root table untuk melakukan share relationship dengan child table. Jadi model data jaringan itu model perbaikannya dari data hierarki secara sederhana. Kemudian dalam hal ini child table dapat memiliki banyak root table, dan untuk melakukan akses terhadap child table tidak dibutuhkan lagi untuk mengakses root table terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa perbedaan relational database dengan entity relationship? Relational database adalah tipe basis data yang menggunakan table dan kunci asing untuk menghubungkan data, sementara entity relationship adalah teknik desain basis data yang fokus dalam hubungan antara entitas dalam basis data. Jadi itu perbedaannya. Dan pertanyaan terakhir, apa perbedaan SQL dengan NoSQL, dan berikan contoh basis data berbasis NoSQL. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola data dalam basis data relasional. Sedangkan NoSQL adalah pendekatan yang lebih fleksibel dalam menyimpan dan mengakses data yang tidak terstruktur atau semi-struktur. Nah, contoh basis data berbasis NoSQL adalah kayak MongoDB, Couchbase, dan Cassandra. Baik, sudah semua pertanyaan yang saya jawab. Jadi segitu saja yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan setelah ini semoga nilai ujian tengah semester saya dapat keluar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.